memang kawasan titik nol IKN ini bukan tempat wisata. Namun demikian, setelah kita buka untuk umum ya, dari pengelola dibuka untuk umum sejak tanggal 4 itu, animo masyarakat luar biasa. Kawan vlogger Balikpapan, beginilah situasi dan kondisi yang ada di kawasan ibu kota negara Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Antusiasme masyarakat sangat meriah ya untuk datang berkunjung melihat, walaupun hanya sekedar berfoto-foto, mereka sudah tampak senang. Dan tadi saya juga sedikit mewawancarai salah satu pengunjung yang berasal dari kota Balikpapan, rombongan dari teman-teman LPM Batu Ampar Balikpapan Utara. Jadi datang ke sini, rombongan ada sekitar 25-30 orang datang ke sini hanya untuk melihat titik nol IKN, untuk mengobati penasaran katanya. Jadi untuk di depan
Di depan persis pintu KN ini masyarakat kembali dilakukan pemeriksaan ya. Itu ada petugasnya itu. Ya. Memang kawasan titik nol IKN ini bukan tempat wisata, namun demikian setelah kita buka untuk umum ya, dari pengelola dibuka untuk umum sejak tanggal 4 itu animo masyarakat luar biasa. Pada saat hari pertama bisa mencapai 1.700 orang dalam satu hari yang dibuka mulai jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Di hari kedua bisa mencapai 3.000 orang dari jam 8 sampai jam 4 sore. Hari ini tadi update informasi dari pos depan, jumlah warga pengunjung yang masuk di pukul 12 tadi sudah mencapai 2.600 orang. Artinya apabila dikompilasi sampai dengan sore tentu akan jauh lebih banyak daripada kemarin gitu. Untuk atensi yang perlu diantisipasi Pak di kawasan titik nol ini apa ini? Kerawanan? Untuk kerawanan sih tidak ada ya. Yang perlu kita atensi adalah bagaimana kita menempatkan kantong-kantong parkir. Karena memang jumlah kendaraan yang masuk dalam setiap waktu itu cukup banyak. Namun demikian memang di tata tertib yang sudah dibuat oleh keputusan bersama itu kita kasih batas waktu maksimal 1 jam pengunjung itu bisa berada di sini, sehingga ada sirkulasi pergantian ya, sirkulasi pergantian dengan pengunjung yang lainnya. Untuk kantong parkir juga sudah kita siapin. Ini sepanjang jalan menuju titik nol ini, sebelah kiri dan kanan kita isi untuk kantong-kantong kendaraan R4. Kemudian di sudut ujung sana khusus R2. Kami spesikan juga di depan pintu masuk ini kendaraan untuk berputar, sehingga teman-teman pengunjung yang mungkin rombongan sifatnya bisa dropping dulu penumpangnya di sini, dropping dulu anggota keluarga di sini, kemudian kita arahkan untuk menempatkan kendaraan di tempat kantong-kantong parkir yang sudah tersedia. Dengan demikian akan memudahkan untuk mencapai akses terdekat ya menuju titik 0 km seperti itu. Selain di sini Pak, boleh kemana sih Pak warga yang di sini? Sesuai dengan tata tertib ya yang sudah kita sepakati bersama, bahwa akses yang dibuka di IKN ini hanya titik 0 km saja yang ada di bawah. Untuk akses lain tidak diperkenankan atau tidak dibuka untuk umum. Jadi hanya satu akses saja, yaitu titik 0 km. Itu yang kita sampaikan baik di media ya kan, maupun secara langsung kepada warga masyarakat. Terima kasih teman-teman, kami sampaikan kepada warga masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah kabupaten kota Kalimantan Timur maupun mungkin masyarakat yang di luar daripada kabupaten kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur, bahwasanya akses yang dibuka saat ini hanyalah akses titik 0 km. Jadi tidak diperkenankan akses yang lain. Kami berharap kepada warga masyarakat yang berkunjung tetap menjaga ketertiban, sekali lagi menjaga keindahan daripada titik 0 km itu sendiri, ya kan? Mungkin pengambilan dokumentasi dan sebagainya tentu karena ini agak lumayan banyak, ya kami sarankan untuk bisa bergantian, sehingga limit waktu kunjungan itu yang kita batasi dengan harapan warga masyarakat semua yang datang bisa mengambil momen, mengabadikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi saksi sejarah ya kan, peradaban bangsa bahwa inilah calon ibu kota negara, kan begitu ya. Oke, terima kasih. Jelaskan Pak terkait animo masyarakat yang sangat antusias ke kawasan titik 0 IKN PNTU ini. Baik, iya, memang benar pasca dibukanya untuk umum mulai tanggal 4 Mei 2022 dan hari ini merupakan hari ke-5 ya. Setiap harinya mengalami peningkatan. Dan ini luasan di sini ada berapa Pak yang bisa dijangkau oleh masyarakat? Nah, untuk luasan sendiri, kalau kawasan inti pusat pemerintahan kan sesuai Undang-Undang 3 2022 yaitu seluas 6.671 hektar. Cuman kebetulan akses yang bisa kita lihat atau dikunjungi oleh para pengunjung masyarakat hanya kawasan titik 0 saja. Sebetulnya di komplek ini juga masuk kawasan inti pusat pemerintahan. 2 kilo dari sini rencana dibangunnya istana, terus di kantor kementerian lembaga negara juga di yang lainnya ada. Cuman hanya ini saja untuk sementara yang bisa diakses oleh masyarakat. Rencana sampai kapan Pak dibuka ini? Nah, ini
rencana kita evaluasi. Karena itu akan rapat internal kami dengan beberapa instansi terkait untuk melakukan evaluasi apakah masih terus dibuka untuk umum ataukah dilakukan pengetatan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Menurut Pak Sekcam sendiri apa yang perlu dievaluasi Pak mengingat banyaknya antusiasme masyarakat? Baik, sejauh ini pengamatan kami berlangsung tertib dan baik ya. Pelaksanaan dibukanya untuk umum ini, namun demikian ada meninggalkan beberapa persoalan ya, tapi itu masih dapat diselesaikan ya, masih dapat ditoleransi lah, berkaitan dengan beberapa pengunjung yang masih abai terhadap kebersihan atau meninggalkan